Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Guru Aktif Berkreasi untuk Negeri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Disadari ataupun tidak, pada saat ini ada banyak sekali orang tua ataupun guru yang merasa tergoda untuk membanding-bandingkan prestasi belajar anaknya dengan anak yang lainnya tanpa pernah memahami bagaimana sesungguhnya prestasi belajar anak itu mesti dilihat secara utuh dalam konteks perkembangan sosial, emosional, fisik, psikologi, dan lain-lainnya. Sebagai orang tua dan guru, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi di mana suasana atau kondisi belajar kita berbeda dengan siswa lain, baik dari cara belajarnya, kemampuan belajarnya, maupun minat belajar kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan guru, kita sudah seharusnya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dengan kesadaran itu, tentu kita sebagai orang tua dan guru akan jauh lebih mudah untuk mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara lebih maksimal. Untuk itu, sudah seyogianya jika setiap guru mesti mengenal siswa secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna maksimalkan potensi belajar siswa. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka, untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Untuk itulah, maka pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat mencakup 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, visual, auditory, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi tampak pada proses dan hasil pembelajaran. Indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya siswa merasa nyaman dalam belajar, adanya peningkatan keterampilan baik segi hard skill atau soft skill, adanya kesuksesan belajar dari seorang murid, yaitu murid mampu merefleksikan diri, kemampuannya dimulai dari titik awal pembelajaran sampai peningkatan diri selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Untuk mendukung keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan suasana lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif antara lain dengan mengembangkan komunitas belajar, membangun sikap menghargai, menciptakan rasa aman secara fisik dan psikis, membangun harapan bagi pertumbuhan, membangun mencapai kesuksesan,
dan adanya keadilan dalam bentuk karya nyata. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi memerlukan persiapan-persiapan yang baik. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan efektif antara lain: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, profil pelajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan dijalankan, yaitu konten, proses, dan produk. Seyogianya, guru harus memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat keadaan yang berbeda-beda. Tugas guru adalah menuntun mereka agar mendapatkan kesuksesan hidup sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan prestasi yang dimilikinya. Dalam hal ini, mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi berarti telah menuntun murid mengembangkan kemandirian murid dalam mengembangkan dirinya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid akan mampu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil mereka peroleh, serta memiliki regulasi diri yang baik, sehingga akan diperoleh prestasi belajar yang optimal. Kaitannya, pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul-modul lain adalah saling terikat atau saling berkaitan. Karena memang pembelajaran diferensiasi ini kita pelajari dari mulai modul 1 yang kaitannya adalah dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sebagaimana guru harus berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Oleh karena itu, pada pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baik sekali diterapkan oleh para guru guna mensukseskan pembelajaran di kelas, supaya anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap pribadi anak-anak. Demikian adalah penjelasan saya tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah intinya untuk mensukseskan pembelajaran pada murid-murid kita, terutama murid yang memiliki perbedaan dari segi pembelajarannya, untuk bersama-sama mensukseskan pendidikan yang lebih baik lagi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru aktif berkreasi untuk negeri.